Optimisme kami di PSSI untuk back to back emas itu ada alasannya. Pembinaan yang ada di dalam federasi ini berjalan dengan baik. Cara melatih juga berbeda ya, berbeda antara pelatih tim nasional dengan pelatih klub. Kita tidak mempersoalkan siapapun, yang penting dia memenuhi kualifikasi dan kita mampu membayar. Itu juga menjadi faktor. Indonesia. Ya, kalau bicara soal timnas Indonesia putra, kita selalu berharap agar skuad Garuda ini makin terbang jauh tinggi ke udara prestasinya gitu. Meskipun belum lolos ke Piala Dunia, tapi bukan berarti asa kita berhenti karena masih banyak ajang-ajang yang bisa diikuti untuk bisa berprestasi lebih tinggi lagi. Timnas Indonesia saat ini sedang menggali asa kembali dengan meraih prestasi. Salah satunya adalah di SEA Games Thailand yang akan berlangsung nanti. Apakah skuad Indra Syafri bisa menjawab dan juga bisa melegakan setidaknya sedikit dari kekecewaan kita yang tidak lolos Piala Dunia untuk bisa meraih prestasi di SEA Games? Kita doakan bersama-sama dan kita akan berbincang mengenai target timnas Indonesia di SEA Games serta target timnas Indonesia senior di masa mendatang bersama Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Jadi ikuti saya. Ya pemirsa, kalau kita ingin bicara soal timnas Indonesia, Garuda Indonesia, tentu saja prestasi mendunia yang benar-benar kita harus tuju dan kita jadikan target utama. Nah, bicara soal itu, akhirnya saya sudah bersama dengan Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Halo Pak Zainuddin, apa kabar Pak? Baik, kabar baik. Terima kasih banyak loh Pak, kita udah disambut di sini sebagai tamu ini Pak. Pak Zainuddin, ini sebentar lagi SEA Games Pak. Ya. Skuad Garuda kita di bawah Coach Indra Syafri, tentu saja meramu tim yang sangat baik ya. Lawan Mali kita juga sempat kalah, tapi bisa bangkit perlahan-lahan dan dengan skuad yang ada sekarang, nampaknya emas di depan mata sebenarnya Pak. Kita back to back juara itu sangat mungkin. Tapi mengenai target yang disampaikan Menpora Perak, koreksi saya kalau salah ya Pak. Ini juga menjadi pertanyaan masyarakat. Sebenarnya target timnas kita di SEA Games apa Pak? Ya, jadi target itu ada target internal cabur atau federasi kalau di kita, dan kemudian ada targetnya pemerintah. Oke. Cabur pasti ingin yang maksimal. Apalagi kita sepak bola putra itu di Kamboja SEA Games yang lalu kita emas. Maka pasti kami di federasi menyampaikan bahwa target kita emas. Dan itu saya cek ke pelatih ya, tim pelatih, kemudian anak-anak, sampai saat terakhir mereka latihan di Stadion Madia. Kalian yakin emas? Yakin. Itu saya masih konfirmasi sekali lagi. Nah, kalau dilihat kenapa pemerintah atau dalam hal ini Kemenpora menetapkan untuk sepak bola putra itu perak, maka tentu itu hasil kajian internal dari Kemenpora. Sejak saya masih Menpora, ketika itu saya bentuk tim review namanya. Terdiri dari akademisi, praktisi, perwakilan KONI, perwakilan KOI. Mereka lah yang melihat, mereview semua usulan cabur-cabur. Pasti cabur menyampaikan target yang maksimal. Akhirnya direview, kemudian oleh Kemenpora ditetapkan target pemerintah untuk peringkat berapa itu berapa. Kalau yang sekarang ini kalau saya tidak salah tetap mempertahankan peringkat 3 SEA Games minimal dengan target 80 medali emas. Ya, tetapi informasi yang saya dapat
usulan dari cabur itu sekitar 130-an perolehan emasnya. Itu. Jadi tidak ada yang salah. Federasi benar mentargetkan maksimal, Kemenpora juga tidak salah. Berdasarkan kajian internal di Kemenpora. Iya, internal mereka. Gitu. Nah, sebelum Coach Indra Sapri memegang tim ini, saya tentu sempat berdialog dengan Pak Indra Sapri. Saya sampaikan, Coach segini gimana targetnya? Beliau sampaikan, saya yakin emas Pak Waketum, dengan catatan ini pemain ini bisa, pemain ini bisa, pemain ini bisa, pemain ini bisa. Makanya kenapa kita uji cobakan waktu itu dengan India. Oke. Kemudian yang terakhir, yang levelnya lebih tinggi lagi, yang lebih keras lagi dengan Mali. Ya? Mali. Jadi saya kira ini satu hal yang biasa saja. Dan bagi cabur atau bagi kami federasi di PSSI, ini menjadi cambuk untuk menunjukkan bahwa pembinaan yang ada di dalam federasi ini berjalan dengan baik, sehingga untuk kelompok umur seperti yang sekarang yang akan tampil di SEA Games, mereka mampu menunjukkan itu. Karena sebagian besar ini adalah pemain-pemain yang sekarang main di Liga 1, yang sekarang namanya Super League. Dan yang dulunya Liga 2 sekarang menjadi Champion League. Ya. Optimisme kami di PSSI untuk back-to-back emas itu ada alasannya. Bukan sekedar euforia bahwa kita harus emas, itu juga itu nggak realistis kalau seperti itu. Jadi Indra Sapri, kita bicara soal berarti ketika targetnya dari PSSI yakin emas ya Pak ya. Kita bicara timnya Pak. Indra Sapri meramu tim ini harus bisa saya bilang bertabur bintang Pak. Ada Mauro Zylstra ya. Berarti bisa main Mauro Zylstra. Insya Allah. Ada juga Ivar Jenner, ada juga Rafael Strijk, Marcelino, belum Donny Tripamungkas, ya kan? Ada beberapa pemain lain. Ada Dion di belakang. Dion juga. Wah ini bertabur bintang ini. Gimana Pak, Bapak melihat tim ini dan Indra Sapri-nya sendiri bilang seperti apa Pak untuk meramu ini? Ya, ini tinggal tergantung pada strategi pelatih. Itu. Kalau materi kita nggak ragukan. Apalagi ada anak-anak kita yang main juga di Super League di sini kan, di Liga Super kita. Itu ada Ferrari kan di belakang, ya kan. Kemudian ada juga Kadek dari Bali United, Kadek Arel dan lain-lain. Ya, Donny Tri. Itu saya kira membuat kita optimis bahwa tim ini mudah-mudahan secara teknis kita meyakini itu, tapi kan ada faktor juga non teknis. Dalam sebuah event kompetisi biasanya. Ini main di Thailand tuan rumahnya. Tetapi jangan menjadikan itu menjadi penghalang buat kita untuk memotivasi anak-anak. Itu. Jadi sehingga saya begitu dapat konfirmasi dari pelatih, dari anak-anak yakin dengan medali emas, maka saya pikir ya kita tetap saja di emas. Kemarin waktu memanggil beberapa pemain yang main di luar tuh Pak, kayak Marcelino, kemudian Ivar Jenner, Mauro Zylstra di Volendam, sulit nggak sih Pak? Karena ini bukan agenda FIFA kan ya SEA Games ya? Iya, itu komunikasi PSSI yang bagus dengan klub tentu sehingga mereka diizinkan ya. So kalau hanya dipanggil oleh pelatih saja tentu mereka tidak serta-merta, tetapi ini dibantu oleh PSSI yang berkomunikasi kepada klub-klub itu ya, sehingga mereka bisa datang. Itu paling penting. Sebab walaupun bukan di agenda FIFA, tetapi kalau komunikasi kita bagus dan mereka merasa juga harus membantu timnas, saya kira itu bisa diizinkan. Nyatanya mereka diizinkan. Nah, kemudian sempat juga viral di beberapa media sosial nih yang disampaikan Pak Sumarji bahwa ini seolah seperti bukan balas dendam ya, tapi seperti pelampiasan
kita setelah kemarin tidak lolos Piala Dunia, Pak, dengan mencoba meraih yang terbaik di SEA Games ini, Pak. Apakah itu target utamanya itu, atau nanti sebenarnya setelah kita kemarin nyampe di putaran keempat dari Piala Dunia, kita masih ada jalan lagi ke depannya, Pak? Ya, kan masih ada. Memang yang paling dekat jaraknya dengan kualifikasi Piala Dunia ya SEA Games. SEA Games. SEA Games ya. Ada juga U17 kemarin di Doha ya, tetapi kan kita dapat kemenangan perdana ya perdana lawan Honduras kan itu. Ya. Itu juga, tetapi mungkin kalau ininya usia dua-dua itu kan lebih dekat dengan senior. Apalagi mereka juga ada beberapa yang sudah main di senior kan, yang sekarang tampil di SEA Games ini. Kalau U17 kan masih murni under 17 mereka. Jadi kita usahakan supaya semua senior U23 atau U22 sekarang, kemudian U20, U17 itu semua bisa saling mendukung, karena ada beberapa pemain yang masih bisa main di beberapa itu kan, main di U20, U23, bahkan di senior kan gitu ya, walaupun dia bukan pemain utama. Jadi saya kira pembinaan yang kita lakukan harus begitu. Jadi begitu seniornya selesai, ya mungkin usia, cedera, kan kita nggak ada yang bisa tahu itu kan. Nah, sudah ada pelapis yang bisa diinikan, bahkan kita mentargetkan itu harus ada jenjangnya yang ada. Bahkan waktu itu Pak Erik Ketua Umum merencanakan minimal ada 150 pemain di seluruh lapisan itu. Nah, ya artinya waktu itu sudah dihitung untuk memberikan keyakinan bahwa kita tidak akan kehilangan, sehingga hitungan 150 yang diumumkan oleh Pak Erik itu sebagai Ketua Umum, itu adalah hitung-hitungan beberapa kali lipat lah. Di senior berapa kali, kan pemain 11. Nah 11 kali berapa, yang lapis berapa, 11 kali berapa gitu loh. Sehingga angka total itu sekitar 150-an. Kalau kita menyentuh ke usia dini kita ya Pak ya, potensinya itu gede banget Pak. Selalu luar biasa ya anak-anak muda Indonesia ini sepak bolanya gitu. Tapi terkadang pas ke senior hilang Pak. Ya, itu juga menjadi pertanyaan kita ya. Pertanyaan kita, bagus di saat junior ya, begitu senior mereka langsung hilang ya. Saya beri contoh dari mereka yang ikut Piala Dunia U17 tahun 2023. Ketika kita menjadi tuan rumah, itu hanya beberapa yang masuk ke level berikutnya. Yang lain hilang, yang lain ada tapi menurun gitu ya. Sehingga ya memang begitulah pembinaan, sehingga lapisannya ini harus diperkuat, jadi makin banyak ya pelapisnya makin bagus. Tetapi kalau dia tipis, itu mengkhawatirkan. Begitu dia cedera, begitu tidak ada izin dari klub dan lain sebagainya, itu akan membuat lemah di posisi itu. Saya nggak tahu, tapi kadang juga ini juga ya Pak ya, ketika sudah dibentuk dengan sangat baik di pelatnas, kemudian lepas dari klub, nah di situ pengawasannya kan udah bukan dari federasi lagi Pak ya, sudah dilepas ke klub ya. Ya, terkadang juga cara melatih juga berbeda ya, berbeda antara pelatih tim nasional dengan pelatih klub tentu berbeda, sehingga ini dibutuhkan memadukan antara kebutuhan tim nasional dan mereka pada saat di klub. Disitulah diperlukan direktur teknik, direktur teknik yang bisa memadukan, membuat supaya klub juga tidak kehilangan pemainnya, tetapi timnas tidak kekurangan pemainnya. Di situ kemampuan direktur teknik yang sangat dibutuhkan. Ya. Kita balik lagi ke SEA Games. Ini bicara SEA Games berarti Thailand tuan rumah. Ya. Kemudian ya Vietnam, Singapura, Malaysia. Kamboja tidak masuk Pak ya?
Kamboja tidak, karena mungkin ada apa yang terjadi dalam negeri, tiba-tiba mereka memutuskan untuk tidak. Tapi saya dapat informasi untuk cabang olahraga yang lainnya sih masih konfirmasi ikut ya. Saya nggak tahu nanti kan ikutnya yang mana atau tidak ikuti pada saat pembukaan itu akan ketahuan berapa. Ya meskipun jumlah. Kamboja bukanlah satu kekuatan yang besar sekali di Asia Tenggara, tapi kadang mereka menyulitkan juga Pak ya. Tapi dengan tidak adanya Kamboja di SEA Games ini Pak, kans kita seperti apa Pak? Lawan kita Thailand, Vietnam masih berat? Ya yang penting kita lolos di fase grup dulu ya kan. Tanggal 8 kita udah ketemu dengan Filipina. Filipina ya? Filipina, kemudian tanggal 11 lawan berikutnya, kalau itu lolos berarti nanti kita ke semifinal. Nah, kita berharap sampai dengan final dan emas. Ya amin, amin, amin. Karena namanya kompetisi Pak. Kalau waktu kita juara sama Coach Indra Syafri itu juga kan pas lawan Vietnam tuh drama terjadi. Terus pas final lawan Thailandnya juga berantem. Iya, betul. Itu juga mengantisipasi itu Pak, gimana Pak? Dengan drama yang mungkin akan terjadi supaya emas ini tetap aman digenggam. Ya, hal-hal yang non teknis, yang di luar urusan sepak bola teknikal itu tugasnya manajer. Disitulah manajer Pak Sumarji. Karena beliau yang sudah pengalaman ya membawa tim ini di Kamboja 2 tahun yang lalu, sehingga PSSI masih mempercayakan Pak Sumarji. Dan apa namanya, pasti oleh Pak Sumarji sudah diantisipasi berbagai hal, berbagai kemungkinan yang non teknis. Kan tugas pelatih itu teknis, tugas manajer non teknis. Nah, itu pembagiannya, kenapa ada manajer, ada pelatih. Ya, dan itu rata-rata di tempat kita seperti itu. Kalau di Eropa udah dirangkap satu itu. Karena semuanya pelatih ya? Ya, karena non teknisnya tidak begitu. Kalau kita kan non teknisnya banyak juga. Iya, di Asia Tenggara ya maksudnya. Karena kan non teknis itu kayak faktor tuan rumah, betul. Wasit, wasit, kemudian soal ditaruh kita di penginapan yang jauh atau juga pernah itu ada waktu dijemput dipakai muter-muter untuk ini kan, untuk supaya marah, supaya emosi itu. Jadi itulah tugas manajer. Tugas manajer. Tapi kayaknya waktu putaran 4 juga begitu kayaknya. Kita putaran keempat kok paling duluan gini pertandingannya ya. Tim lain lebih banyak istirahatnya. Piala Dunia. Piala Dunia adalah. Itu kalau kita sudah bukan tuan rumah ya begitu. Ya. Tapi udah siap ya buat. Harus sudah siap karena segala situasi akan dimanfaatkan oleh tuan rumah untuk kemenangannya. Tapi sepanjang masih di dalam koridor aturan-aturan sepak bola sih kita nggak ada masalah ya. Ya kan, gitu. Ya soal dicurangi, hati kita juga marah, ya biasalah itu di sepak bola kan. Itu. Karena kata pelatih Jepang kalau nggak salah, Hajime Moriyasu, mau dicurangin gimana pun kalau timnya kuat tetap akan menang. Betul. Kalau timnya kuat pasti, dan strateginya benar. So, bisa jadi materi pemainnya bagus, tapi strateginya salah. Misalnya menurunkan susunan pemain itu penting, ya kan. Pergantian itu juga penting. Kalau itu salah, maka ya akan sia-sia materi yang bagus. Baik, pokoknya nih pemirsa kita aminkan ya Indonesia juara SEA Games 2025 tahun ini. Untuk cabang olahraga sepak bola. Cabang olahraga sepak bola putra. Amin. Oke Pak, yang berikutnya ini adalah mengenai kandidat pelatih timnas senior. Nah ini juga panas nih Pak. Kita akan ulas ya Pak ya setelah jeda ya Pak Indonesia. Tetap bersama kami pemirsa, kami segera kembali.